Shalom. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan buat Dia Raja di atas segala raja. Karena kebaikannya saya dan saudara ada di hari ini. Karena itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan kekuatan, mari muliakan Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur kami persembahkan kepadamu. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya buat Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa jika tanpa Tuhan hidup ini tak berarti. Hidup ini adalah kesempatan bagaimana kami membalas kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan, anugerahkan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Biarlah kebesaran kuasa-Mu hadir dan bekerja dalam kebaktian kami saat ini. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya undang berdiri. Betapa besar, betapa dalam kasih-Nya bagi kita sekalian. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih
hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup haleluya. hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Oke. Wah, saya melihat wajah-wajah yang antusias. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi lebih meriah tepuk tangannya. Jangan dulu duduk Bapak Ibu. Nah, salah satu nilai yang dibangun di gereja kita adalah family. Ya, kekeluargaan. Kita ini satu keluarga di dalam keluarga. Selama 1 menit ke depan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menjumpai keluarga-keluarga kita dan katakan, apa kabarmu hari ini? Oke, setelah menyampaikan itu, saya senang ketemu dengan Anda lagi. Oke, selama 1 menit dipergunakan dengan baik karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan, apa kabarmu hari ini? Setelah itu, sampaikan, saya senang ketemu dengan Anda hari ini. Sebanyak-banyaknya jumpai kita keluarga di dalam Tuhan. Oke, kita bukan orang asing tapi satu keluarga di dalam Tuhan. Masih ada waktu lagi, mungkin 2-3 orang ketemu. Oke, dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan pengumuman hari ini, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat atau di gereja kita ini. Kami menyambut dengan senang hati, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya tentang gereja kita, ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan menjumpai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bertanya tentang visi, misi gereja kita, dan atau ada mungkin yang mau didoakan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya akan menyampaikan pengumuman. Dan untuk ibadah hari Minggu tanggal 24 ini ibadah yang spesial buat kita dalam rangka menyambut Natal. Dan ibadah Minggu tanggal 24 itu ibadah Natal umum gereja kita. Ya, saya menyampaikan bahwa ini spesial. Karena apa spesial? Kita akan menyambut Natal. Natal kelahiran Yesus Kristus. Dan saya rindu Bapak Ibu, karena ini spesial, semua kita yang hadir ini untuk mengajak ya sahabat, keluarga kita atau handai tolan kita untuk ajak untuk ikut ibadah di tanggal 24 ini. Ya, kita akan sama-sama mengalami Tuhan dan bagaimana kita menyambut Natal. Dan tema Natal untuk hari Minggu nanti adalah ibadah Natal umum, Arise, Shine. Ya, sekali lagi ya, bangkit dan bersinarlah. Ya, kita akan adalah orang-orang yang akan bangkit untuk bersinar bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dapat menyaksikan untuk ibadah atau tidak bisa mengikuti ibadah di tanggal 24 nanti, Bapak Ibu bisa menyaksikan di online, secara online
dan akan ditayangkan di jam 5 sore melalui YouTube GBI Gilgal. Untuk ibadah minggu depan ini disertai dengan ibadah anak, yaitu di ibadah 1 dan ibadah 2 jam 9 dan jam 11. Ibadah Sunday School anak-anak kita, ya. Hal yang sama kalau kita merayakan Natal bersama di ibadah umum, dan anak-anak juga akan merayakan Natal yang sama di atas. Walaupun kemarin sudah merayakan Natal, ya, akan hal yang sama juga. Dan besoknya tanggal 25 Natal, gereja kita ada ibadah untuk satu kali ibadah, itu jam 9 pagi. Ingat, hanya satu kali ibadah, ya. Sampaikan kepada keluarga kita yang lain yang tidak hadir untuk menyampaikan bahwa tanggal 25 ibadah Natal kita hanya satu kali, yaitu di jam 9 pagi. Semua program gereja Family Cell dan Grow One, GNG dan Pro-M selama bulan Desember ini diliburkan dan akan nanti aktif atau akan dijalankan kembali pada minggu yang kedua di bulan Januari. Jadi untuk ibadah GNG, Pro-M dan Grow nanti akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Januari. Persembahan dan perpuluhan bisa dimasukkan di dalam kotak-kotak yang sudah tersedia di kursi Bapak Ibu. Di samping kiri kanan ada amplop yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan dan perpuluhan di kotak yang sudah disediakan. Dan ini spesial juga untuk semua penyampaian dari kami. Untuk menyampaikan bagi Bapak Ibu bisa menyaksikan ya slide yang ada di layar nanti. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas support ya untuk ibadah Natal Kids dan Pro-M dan GNG. Ya, kemarin tanggal 14, tanggal 15 bisa saksikan videonya, slide fotonya. Ini dia seluruh kegiatan yang ada. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak buat support Bapak Ibu seluruh jemaat yang ada, dan acara ini terselenggara dengan baik berkat dukungan Bapak Ibu dan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya lupa tadi menyampaikan bahwa untuk dress code Natal tanggal 24 kembali lagi minta maaf, dress code Natal atau kostum Natal kita Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar yang ada nuansanya seperti ini ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu juga mengikuti model seperti ini ya. Model seperti model bajunya, tapi nuansa warnanya disesuaikan untuk di ibadah Natal tanggal 24 nanti. Oke, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang menyertai kami sampai hari ini. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sorak-sorai buat Dia, Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan.
Dia menyertai kami, Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nikmati Immanuel dalam hidup saya dan saudara. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Hingga pada hari ini, hingga pada penghujung tahun ini Tuhan. Di tanggal 17 Desember ini, tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Sungguh Tuhan Kau dimuliakan di tempat ini. Kau diagungkan di tempat ini Tuhan. Misalkan Tuhan untuk selanjutnya. Kau memilih hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Biar hanya Engkau yang nampak Tuhan. Hamba-Mu di belakang salib-Mu. Ubah hidup kami. Ajar hidup kami Tuhan. Tegur hidup kami Tuhan. Supaya kami sadar bahwa kami punya Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Firman yang sudah disediakan Kau urapi. Kau ambil alih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, umat Tuhan. Apa kabar? Ya, saya percaya kita semua luar biasa. Apalagi pohon Natal sudah terpampang di depan kita. Kita bersyukur kita boleh menikmati ya, walaupun acara Natalnya tunggu tanggal 24, 25 di tempat ini. Tapi saya boleh percayakan untuk minggu ketiga saya menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah
Kenapa pohon Natal ini selalu timbul ya, selalu ada pada bulan Desember. Itu untuk mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan itu datang buat kita semua. Amin. Oke, sebelum lanjut firman Tuhan, sebelumnya saya minta izin ya untuk menyampaikan isi Tuhan. Kemudian membawakan satu pujian dulu buat Tuhan khususnya ya. Saya minta tanda kalau pohon Natal ini ada di muka gereja, berarti saya mesti membawakan pujian. Ternyata ada. Ya, sekali lagi buat tepuk tangan buat Tuhan. Oke, mari kita nikmati. Sedikit hiburan, tapi itu saya memakai talenta saya buat Tuhan. Amin. Mungkin ada yang terpendam sampai hari ini saya merasakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah datang kepada saya dengan sesuai tema. Coba ada tema dulu. Ya, dia datang untuk kita, saudara. Bukan untuk Pak Santo aja, tapi untuk kita semua yang ada di gereja ini, ada di luar sana, di negara ini, negara itu, daerah manapun, Tuhan datang untuk kita, saudaraku. Oke, buka Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Kita dapat Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oke. Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang favorit ya untuk Natal, yang bagi saudara dekat-dekat Natal, acara Natal sekalipun ya. Itu ayat favorit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudaraku. Kenapa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Bukan anaknya yang lain, saudaraku. Ini anaknya satu-satunya. Firman Tuhan katakan anaknya satu-satunya dia berikan buat Bapak Ibu Saudara. Maka kalau setiap ada hari memperingati hari Natal itu sebenarnya yang bawa ke sukacita, happy, oke. Tapi ada yang mesti kita syukuri ya. Ternyata ada yang mau datang buat Bapak Ibu Saudara. Siapa sih kita? Siapa sih manusia? Tuh. Kita kok lahir di orang yang berada. Kita lahir kok di sultan mungkin, di kerajaan mungkin. Itu saya katakan saudara-saudaraku, kita ini seperti apa? Firman Tuhan coba terbuka dulu. Di
di Kejadian 2 ayat 7. Ya, ada tertulis. Itu ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, saudaraku. Ini debu tanah. Ya, ini kalau firman Tuhan katakan ini debu tanah. Ya, debu tanah Tuhan ciptakan buat kita, orang, ya, dan menghembuskan nafas, saudaraku. So jadi, ya, udah jadi manusia nih. Tuhan hembuskan dari lubang hidung, saudaraku. Firman Tuhan katakan dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, saudaraku. Itu manusia seperti debu aja, saudaraku. Ini kan debu. Manusia diciptakan seperti itu. Jadi selama ini apa yang kita hebatkan, saudaraku? Siapa kita sampai seorang yang namanya Bapa mengutus anaknya yang tunggal buat Bapak Ibu Saudara? Siapa kita? Coba. Saya harap kita semua tahu keberadaan kita. Kita cuma debu dan hembusan napas saja di hadapan Tuhan, saudaraku. Men, hargai Tuhan. Oke, Dia ciptakan buat kita semua. Kemudian ini, mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk kita, saudaraku? Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia buat kita? Yang pertama adalah karena Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Kita sangat-sangat istimewa. Istimewanya di mana? Sedangkan tadi firman Tuhan katakan cuman debu dan hembusan napas saja. Istimewanya di mana? Sampai Tuhan mengasihi saudara, sampai Dia mengirim anaknya yang tunggal buat saudara. Enggak usah dibaca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, saudara. Itu kedahsyat sekali. Ini PR buat Bapak Ibu Saudara, baca di rumah Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, baca di rumah. Tapi Pak Santo mau katakan bahwa dalam penciptaan, ya, sekitar 6 hari sampai 7 hari stop Tuhan, itu penciptaannya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebelum dijadikan manusia, Tuhan melihat kok gelap, dijadikan cakrawala, saudaraku. Habis cakrawala masih gak enak, Tuhan kasih apa? Jadikan terang, saudaraku. Ya, terang cakrawala, baru lihat di daerah bawah ini nggak bagus. Kelihatannya nggak bagus. Dia pisahkan lagi dari laut, darat, dia kasih pisah lagi. Kasih pisah, wah enak, pemandangannya enak banget. Kemudian apa lagi? Dikasih tumbuh-tumbuhan supaya menghijau, saudaraku. Kiri kanan dikasih hijau. Ya, tumbuhan baru dipisahkan lagi, ada pagi, siang, malam, petang, subuh dikasih. Coba kalau dikasih malam terus, saudaraku. Mau dikasih malam terus? Jadi tanpa pagi, tanpa siang, malam terus. Mau? Saya yakin kita semua nih mau, saudaraku. Karena apa? Mau bayar listrik mahal. Pasang lampu, ya listrik nyalakan terus. Nggak terang-terang ini, pasang terus. Mau bayar mahal, saudaraku. Nggak bisa bekerja, nggak bisa menulis, nggak bisa melihat segala sesuatu. Tuhan hebat, saudaraku. Dia kasih pisah dulu. Pagi, siang, malam, subuh, petang, semuanya kasih pisah. Baru dijadikan apa lagi? Dia lihat nggak baik. Ada matahari di situ, bulan dijadikan, bintang dijadikan. Kemudian jadikan apa lagi? Ada binatang, saudaraku. Ini terakhir ini semua dekat manusia. Dijadikan binatang kiri kanan, di air semuanya ada binatangnya, saudaraku. Maka yang terakhir kita baca sama-sama. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6, saudaraku. Ini artinya apa? Dia itu mengasihi saudara. Coba waktu diciptakan manusianya tidak ada apa-apa, saudara. Nggak ada apa-apa. Gelap gulita, mau makan apa, mau minum itu. Mau lihat tumbuh-tumbuhannya, enggak, biji-biji yang bertumbuh enggak ada, saudara. Mau makan apa? Maka itu kebaikan Tuhan. Maka kita ini istimewa di mata Tuhan. Maka Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Maka dia datangkan tuh anak yang tunggal buat Bapak Ibu Saudara. Kau anak mau bikin apa, saudaraku? Siapa di tempat ini yang terbaik kasih ke orang lain, saudaraku? Saya yakin enggak ada. Mau kasih ke anak aja kadang-kadang berpikir. Jangan-jangan ini anak ini sebentar melenceng, anak ini berkhianat. Apalagi kepada orang lain, saudara. Firman Tuhan katakan kepada kita semua. Dunia ini, itu Tuhan kita. Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, semua diciptakan, baru manusia itu diciptakan. Karena kita sempurna. Kita istimewa di mata Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita? Yang kedua adalah untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Menyelamatkan kita, saudaraku. Supaya kita nggak kena hukuman yang kekal. Manusia pertama kena hukuman, saudaraku. Udah diusir dari Taman Eden. Waktu dia usir Taman Eden, Adam Hawa keluar dari sini. Engkau akan mencari susah, bercocok tanam di situ, mencangkur semuanya. Engkau akan lakukan bersusah-susah. Tahukah saudaraku, waktu Tuhan marah usir pada Adam, saudaraku, Tuhan senang, happy. Tuhan bersuka cita. Tidak, saudaraku, dia kalau boleh dia menangis. Kasihan pada manusia, saudaraku. Maka dia inisiatif datangkan anak yang tunggal buat Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan kita supaya kembali ke asal, yaitu Taman Eden yang ada, saudaraku. Sama-sama menikmati. Amin. Waktu kelahirannya juga, tahukah saudara? Dia mengutus anaknya yang tunggal, itu lahirnya aja. Itu lahir di perdebatan, saudaraku. Dia lahirnya di mana? Cuma datang ke perawan, seorang perawan yang lagi bertunangan, yaitu Maria dan Yusuf, saudaraku. Tiba-tiba ada meminta benih supaya masuk ke rahim Maria, saudaraku. Itu juga masalah. Saya percaya masalah. Calon anak mama mantu, calon papa mantu, belum papanya Maria, belum mamanya Maria, itu bermasalah semua, saudaraku. Kesian. Hampir gak ada tampah buat Tuhan Yesus, saudaraku. Kenapa dia gak mau milih yang tempat orang kaya, tempat yang aman. Tempat yang betul-betul ya sudah sementara married, tiba-tiba punya anak. Kenapa Tuhan pilih situ, saudaraku? Ini tandanya dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Dia sangat-sangat mengasihi. Sampai mau kelahirannya aja dia cari tempat nggak ada, cuma ada lahir di palungan. Di kandang domba yang ada, saudaraku. Selesai melahirkan berapa bulan kemudian dikejar oleh Raja Herodes dan kawanannya, saudaraku. Itu gak gampang. Buat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara itu gak gampang. Sampai DP terakhir mati di kayu salib, saudaraku. Itu satu orang bilang satu paket yang luar biasa, sampai dia mati di kayu salib. Salib dengan orang-orang yang gak benar, saudaraku. Orang-orang yang berdosa kiri dan kanan itu orang gak berdosa. Pokoknya setiap orang yang disalib itu pasti orang yang gak beres, saudaraku. Tuhan rela untuk Bapak Ibu Saudara. Dia mati untuk Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya hargai kedatangan Yesus buat kita. Amin. Ya. Oke, bagaimana? Sekarang kembali lagi. Sikap kita ini bagaimana?
Untuk menyambut itu yang namanya untuk menghargai kedatangan Tuhan ke dunia ini. Ya, bagaimana sikap kita? Yang pertama, saya minta kita sama-sama yuk deal ya, yaitu mengasihi Tuhan lebih lagi, saudaraku. Ya, datang beribadah sama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Dapat tugas kita lakukan sama-sama, ya. Kenapa? Setiap firman Tuhan yang ditabur, saudaraku, kalau tanpa ketaatan, itu kita nggak mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak melakukannya, itu sama dengan bohong, saudaraku, mengasihi Tuhan. Karena kita hidupnya kecil, saudaraku, pendek, ya. Dari lahir sampai 70-an, ya, kalau kuat bertahan itu sakit-sakitan, firman Tuhan katakan. Makanya kembali lagi ke debu, saudaraku. Saya bukan bikin takut sih. Memang seperti itu. Setiap kali ke rumah duka, kalau semua berkubur, saudaraku, selalu tonton rumah, maksudnya keluarga selalu, ayo lempar tanah. Ya kembali ke tanah, saudaraku. Makanya tugas kita sekarang untuk menghargai kedatangan Yesus ke dunia ini. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi, saudaraku. Melalui apa? Taat melakukan firman Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah mengasihi saudaraku. Kita yang mesti mengasihi Tuhan. Melalui apa? Tadi yang namanya ketaatan. Itu Yohanes 14 ayat 23 berkata begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Itu tentang ketaatan. Menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku dan akan mengasihi dia. Bapaknya juga mengasihi Tuhan. Sama satu paket, saudaraku. Itu mengasihi orang dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, saudara. Ini satu paket. Kalau kita mengasihi, kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan kita. Amin. Ya, jadi mengasihi Tuhan lah. Deal ya. Oke. Yang kedua, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Artinya apa? Yang kedua adalah jangan sia-siakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi berkat, saudaraku. Dimanapun kita berada jadi berkat. Lakukan yang terbaik. Gunakan tuh talenta-talenta yang ada dalam Tuhan. Ya, mau WR, singer, pemain musik, saudaraku, semuanya. Mito dipakai Tuhan dahsyat, saudaraku. Maka anak-anak saya apa yang bisa dilakukan buat Tuhan? Bikin yang terbaik. Yang terbaik. Jangan sia-siakan hidup kita. Dikasih kesempatan untuk beribadah, datanglah beribadah. Saudaraku, itu kan beribadah mengandung janji. Toh, ada firman Tuhan lagi ke rumah duka, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kita pilih, saudara. Kita bisa pilih. Bisa lakukan terbaik, mana yang penting, saudaraku, dalam kehidupan saudara. Mana yang disuruh Tuhan, lakukan aja. Maka hidup saya dan saudara itu enggak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Itu tandanya kita menghargai kedatangan Yesus buat kita. Amin. Oke, jangan sia-siakan. Kemudian yang ketiga dalam mengikuti teladan Kristus. Berapa tahun sih Tuhan Yesus ada di muka bumi, saudaraku? 33 tahunan, saudaraku. Banyak teladan-teladan yang sudah diajarin, ya. Salah satu saya mengalaminya waktu tahun 99. Saya nggak seperti ini dulu, saudaraku. Dan berapa kali saya khotbah tentang dulunya apa sih, siapa saya. Apalagi saya tahu, saudaraku, saya cuma debu aja. Debu. Sampai hari ini kalau Tuhan pakai itu, saya bersyukur. Saya mau teteskan air mata. Saya tahu Tuhan kau mau pakai. Ya, walaupun umur udah hampir 50, ya, nanti Januari 50, saudaraku. Sisa berapa puluh tahun tuh kau boleh for Tuhan. Ya, ikut teladan Tuhan. Jangan sampai ternyala karena umur jangan sampai terkecoh, saudaraku. Kau mau panggil Tuhan enggak? Umur 70, 80 mau panggil Tuhan? Enggak. Kapan aja Tuhan mau panggil. Tandanya, saudaraku, apa?
Saya mengalaminya apa? Waktu saya katakan Tuhan, waktu saya baca firman Tuhan tentang debu, ya, debu dan nafas kehidupan yang Tuhan beri, gitu saudaraku. Waktu saya keluar dari kamar, ya saya bersaksi sedikit. Waktu saya keluar dari kamar, saya biasa buka pintu kiri kanan, ya ada 4 pintu di situ. Saya buka 1, ya waktu itu jam 6 pagi. Saya buka 2, saya buka 3, yang buka keempat itu ada alat olahraga sedikit, barber, ya. Walaupun saya cuma sedikit bermain di barber. Saya cuma lihat, waktu itu saya pegang barber, saya bermain 10 kali. Kiri, waktu kiri saya main 10 kali, saudaraku. Yang ke-7 kali itu saya terkancing, saudaraku. Saya rasa itu memang napas tinggal korek begini. Pergi, saudaraku. Benar. Saya merasakan Tuhan. Saya belum pernah merasakan seperti itu. Waktu itu hari Senin, saya udah janji bahan khotbahnya saya mau kirim ke Pastor Stephen. Ya, waktu itu saya bilang, Tuhan, gini kok Tekang, kalau Tuhan mau cabut tuh nyawa. Seperti itu, saudaraku. Pas saya dapat ayat yang tadi, saudaraku. Kejadian 2 tadi. Bahwa orang ini cuma debu, ya, dan hembusan nafas. Ternyata itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan, 1 hari 2 hari selesai sembuh, saudaraku. Sembuh. Mau dapatkan debunya aja ya. Ini debunya saya minta teman saya. Ayo carikan debu di manapun, ambil aja. Mau pasir hitam gitu, boleh. Waktu dia ambilannya luar biasa Tuhan. Punya orang bilang yang sini ada hadir nggak ya? Teman saya. Ini waktu mau cari pasirnya aja, ini pasir hitam, ini debu ini nggak ada. Waktu dia cari aja, pas ada mau acara KKR di Megamall kemarin, saudaraku. KKR, mereka berdoa, berdoa, habis berdoa. Teman saya ambilnya di bawah, saudaraku. Dia berdoanya di atas sini. Dia ambilnya di bawah, dikirain apa? Dikirain mau pasang opo-opo, saudara. Dia mau pasang sesuatu untuk menggagalkan mungkin KKR mereka. Baru dia ambil minyak urapan, dia sembur, saudara. Teman saya dia sembur. Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara. Sampai basah-basah ketemu sama saya. Dia bilang, kok ini debunya, kayak basah-basah. Ini orang sembur akang dengan minyak urapan bagi kita. Gara-gara apa? Debu ini, saudara. Bukan cerita lucu, ceritanya luar biasa, saudaraku. Untuk mendapatkan hal semacam itu aja repot. Ada prosesnya, nggak gampang ini, kiranya cuma debu begini, saudaraku. Ini penuh dengan minyak urapan yang menerimanya, saudaraku. Di doa pelepasan dalam nama Yesus. Oke. Artinya apa? Yang pertama tadi saya kembali lagi. Ya tadi kan bagaimana sikap kita menghargai kedatangan Tuhan yang ke dunia. Yaitu 1, mengasihi Tuhan lebih lagi. 2, jangan sia-siakan kehidupan saudara. Yang 3, ikuti teladan Kristus. Teladan Kristus sebenarnya banyak sih ya. Waktu lahir aja, saudaraku. Waktu dia mau datang ke dunia, begitu besar kasih Allah akan dunia ini tuh, dia nggak pilih kasih, dia mau pilih yang ini Jo, kita mau datang, ya dengan Pak Rudi mungkin Pak Stephen, kita datang ini berdua aja, yang lain nggak. Saudaraku, dunia ini artinya semua orang, saudaraku, dia nggak pilih-pilih kasih. Ada amin. Oke, itu teladannya. Kemudian apa lagi? Ada kesabaran, saudaraku. Mungkin ya, ada firman Tuhan katakan kita sudah di depan pintu ini berketuk-ketuk pintu. Jemaatnya nggak mau bukakan pintu buat dia. Dia kesabar, saudara. Dia menunggu Bapak dan Ibu untuk membuka pintu buat dia. Makanya sampai hari ini jangan keraskan hati. Kasihi dia. Amen. Jangan pakai hidup kita untuk kesia-siaan. Yang ketiga, ayo teladan Kristus, kita mesti belajar. Jadi jangan pilih kasih, kesabaran, jangan lupa ini yang cukup penting yaitu mengampuni. Ini sisa berapa hari ke Natal kan? Ini boleh, saudaraku, Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang mengampuni. Mengampunilah sesama kita. Baru Tuhan ampuni Bapak Ibu Saudara. Mengampuninya dengan cara apa sih? Banyak cara sih. Pas momennya bagus, ada pohon Natal, hari Natal, bawalah cookies kayak atau apa? Toples. Ada 4 toples di situ, bagilah 1 pada mereka. Amin. Yang sementara dapat THR. THR-nya enggak, karena kalau pakai sendiri pasti habis, saudaraku. Coba kau berdoa Pak Tuhan, Tuhan ini THR kayaknya ada lebih dikit. Tuhan pasti kasih ingat.
Kasih ke A, kasih ke B, kasih ke C, saudaraku. Amin. Bukan cuma itu. Mungkin ada yang sedang berdoa. Kita bantu dalam doa juga kepada mereka. Perlu di follow up, datang juga follow up pada mereka. Itu pelayanan juga, saudara. Amin. Kayak Tuhan Yesus, di mana dia berjalan, pelayanan itu terjadi. Maka teladannya luar biasa. Ya, amin. Oke. Masih banyak sih kalau mau dijabarkan, ini banyak sekali kekudusan, keadilan, kesetiaan, belas kasih itu ada di dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Maka hiduplah ikut teladan Kristus. Yang ketiga, kemudian yang keempat, saya mengundang yang WL singers, boleh pemain musik sebelum naik. Yang keempat adalah hidup berdampak buat orang lain, saudaraku. Kalau memang sikap untuk menghargai kedatangan Tuhan buat kita, yang keempat adalah hidup berdampak buat orang lain. Saya katakan Tuhan Yesus dimanapun berada selalu menjadi berkat, saudaraku. Mereka yang kelaparan, saudaraku, Tuhan cuma angkat roti, 5 roti, 2 ikan. Jadi buat berkat buat orang lain itu berdampak. Saya tahu kehidupan saudara dimanapun berada. Ya, dalam organisasi mungkin, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan mau pakai kita berdampak buat sesama kita. Ada amin. Kita bisa melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang mungkin hari-hari ini Tuhan nggak tahu mau berdampak buat siapa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan kiri kanan, jadilah orang yang berdampak. Ya, dimanapun berada, jangan sampai orang datang ke rumah, waktu berkumpul mereka terpisah, saudaraku. Nggak mau menyatu dengan saudara, itu perlu dipertanyakan. Jadi sekarang belajar ya, ada kasih, ada pengampunan, ada keadilan, ada yang namanya kehidupan yang sudah diubahkan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, banyak orang yang akan datang kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara menjadi satu jawaban buat orang-orang di sekitarnya. Ada amin. Ya, Yesus datang buat kita. Katakan kiri kanan ulang. Yesus datang buat kita. Oke. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan. Firman Tuhan ini sederhana, saudaraku. Tahukah hidup kita hanya debu, saudaraku. Debu dan hembusan napas saja. Apa yang mau dipertahankan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kekayaankah? Kehebatankah? Ada waktunya. Semua ada waktunya. Makanya hargai Yesus datang, saudaraku. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia ingin menyelamatkannya. Amin. Maka tanggal 24-25 datanglah beribadah. Kita akan terima segala sesuatu yang terbaik di tempat ini. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat. Ajar kami Tuhan bersikap untuk menghargai kedatangan-Mu. Mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui ketaatan kami Tuhan. Melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Kau sampaikan Tuhan. Kami mau taat. Itu juga kehidupan kami Tuhan. Muda maupun tua. Kami ingin Tuhan kehidupan kami gak sia-sia di dunia ini Tuhan. Kami mau ada nilainya dalam kehidupan kami Tuhan. Gak selalu di angka 0 saudara. Kami mau Engkau mengangkat kami. Supaya kami lebih berguna lagi. Ajar kami untuk mengikuti teladan-teladan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami berdampak buat orang lain. Jangan cuma aku dan aku aja Tuhan. Tapi semuanya kami merasakan damai, sejahtera, sukacita surga di tempat ini. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau Kau terus beracara buat kami Tuhan. Roh Kudus Engkau ambil alih. Kau terus ada di hati kami, hidup kami. Tetap ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau datang buat kami. Bapa terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Kita renungkan kasih Tuhan sepanjang tahun, sepanjang bulan, minggu, hari, bahkan waktu demi waktu. Dia selalu setia menyertai saya dan saudara. Kita akan mengakhiri tahun 2023. Kita harus sadar tanpa campur tangan Tuhan kita sia-sia. Kita bukan siapa-siapa. Kita menjadi berharga hanya karena dia mau mati di kayu salib membuat saya dan saudara luar biasa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami ada. Yang terus mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Yang sudah rela mati di kayu salib. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Berdoa untuk Pak Santo yang sudah menjadi saluran berkat hari ini Tuhan. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaan usahanya, bahkan pelayanannya semakin diperluas. Untuk menjangkau semakin banyak lagi jiwa. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan percayalah dia memberkati segala sesuatu yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur. Menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.